CCC mengumumkan warga yang telah menerima vaksin AZ dosis pertama boleh mendapat suntikan vaksin Moderna atau BNT untuk dosis kedua. Registrasi terbuka sejak tanggal 19 pukul 10 pagi. Total 280.000 orang telah mendaftar. NTUH telah merilis penelitian terkait vaksin campuran. Tim peneliti menemukan bahwa konsentrasi antibodi tingkat perlindungan yang dihasilkan oleh kelompok yang menerima suntikan vaksin AZ dan Moderna lebih tinggi dibandingkan mereka yang menerima 2 dosis AZ atau Moderna. 有混打的这样的一个组别那你可以看到它的一个抗体的效价都远高于没有混打的抗体的这个效价，还是以一个很高的 level， 都高达2000甚至到3000以上的这样的一个抗体的浓度。 Sebanyak 399 tenaga medis direkrut untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dengan usia rata-rata 41 tahun, 75% diantaranya adalah wanita, yang terbagi menjadi 4 kelompok. Selain menemukan konsentrasi antibodi yang lebih tinggi pada kelompok yang menerima vaksin campuran, titer antibodi penetralisir melawan varian Alpha dan varian Delta juga lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya menerima 2 dosis vaksin AZ, terutama 28 hari setelah vaksinasi. Namun efek samping yang dialami kelompok penerima vaksin campuran juga lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya menerima 2 dosis vaksin AZ. Misalnya rasa nyeri di bagian yang disuntik, demam, panas dingin, dan sakit kepala. Sebagian besar merupakan gejala ringan dalam jangka waktu pendek. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa vaksin AZ yang dipadu dengan Moderna memiliki tingkat keamanan tertentu. Kantor perwakilan Taiwan di Lituania diresmikan tanggal 18. Eric Huang yang menjabat sebagai kepala kantor di Latvia juga ditunjuk menjadi kepala kantor di Lituania. Ia mengabadikan momen bersejarah tersebut dengan staf kantor lainnya dan menulis halaman baru dalam sejarah. Huang juga memiliki aspirasi tersendiri dalam menjabat sebagai kepala kantor perwakilan pertama di Lituania. 我们希望未来能够持续的推动 台湾跟立陶宛在经贸、文化、科技等等各个面向的合作关系。 Ini adalah kantor perwakilan pertama di Eropa yang berstatus nama Taiwan. Juga merupakan kantor perwakilan pertama yang didirikan Taiwan di Eropa selang 18 tahun setelah Slovakia di tahun 2003. Taiwan dan Lituania menandatangani 6 butir kerjasama MOU. Disampaikan oleh MOFA, Taiwan memiliki peluang kerjasama yang sangat besar dalam sektor semikonduktor, laser, dan teknologi finansial yang dapat menjadi sebuah blueprint kolaborasi intensif. Mulai sekarang, kantor perwakilan Taiwan di Lituania akan bertanggung jawab atas seluruh wilayah Lituania, termasuk layanan konsuler dan akan bekerja sama dengan kantor perwakilan di Latvia untuk meningkatkan hubungan substansial dengan 3 negara Baltik. Hubungan antara Taiwan dan Lituania turut menyulut kemarahan Tiongkok yang menyampaikan protes melalui Kementerian Luar Negeri dalam bentuk siaran pers dan mengancam bahwa Lituania akan menanggung akibatnya. Bazar Natal kota Munich di Jerman akhirnya dibatalkan setelah terjadi lonjakan kasus pandemi. Jerman tanggal 18 melaporkan lebih dari 65.000 kasus dalam 24 jam terakhir. Tingkat vaksinasi secara menyeluruh hanya mencapai 67%. Sementara itu, Partai Sosial Demokrat, Partai Grüne, dan Partai Demokrat Liberal yang beraspirasi membentuk kabinet pemerintahan berikutnya akan meloloskan mekanisme kontrol baru yang lebih ketat di Parlemen Bundestag, mewajibkan warga memakai masker dan menunjukkan bukti vaksinasi atau hasil tes negatif saat menggunakan sarana transportasi umum. RUU terkait akan diserahkan kepada parlemen untuk disetujui. Ratusan warga berkumpul di depan kedutaan Austria untuk berdemo karena mereka tidak puas dengan larangan keluar yang diberlakukan Austria minggu ini bagi kalangan yang belum divaksin. Là, je pense qu'on va au fond de l'horreur dans ce qui est proposé, au fond de la discrimination. Et évidemment, c'est aussi la peur que ça arrive en France. Mengantisipasi gelombang pandemi, Republik Ceko, Slovakia, dan Yunani telah memberlakukan pembatasan bagi pihak yang belum divaksin, yang dikhawatirkan dapat memicu terulangnya lockdown saat Natal tahun lalu.